Haleluya, Shalom Alaikum. Tuhan memberkati. Kembali Bishop ingin meneruskan sesi pencerahan pengajaran daripada kitab Yohanes, di mana kita telah merungkai sampai ke bab yang ke-6 dan ayat 44 saya akan teruskan. Dikatakan di sini Tuhan Yesus masih memberikan penerangan, pengajaran, pencerahan. Dan dia berkata dalam ayat 44, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. No one has come to me except the Father which has sent me draw him. And I will raise him up at the last days." Haleluya. Di sini Tuhan Yesus sudah memberikan kita tanda-tanda kehidupan setelah kematian. Dia berkata di sini, akan tiba masanya di hari-hari terakhir, bahwa mereka yang telah tertidur ataupun yang telah meninggalkan dunia, yang telah dikuburkan, tetapi mereka yang memiliki kepercayaan kepada Kristus, yang telah mempersiapkan seluruh kehidupannya dalam pertobatan dan menjadi murid Kristus dan menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi sebagian daripada eksklesia, orang-orang suci, orang-orang kudus, orang-orang yang benar. Ada pengharapan bagi mereka bahwa di dunia ini kita hidup dalam tubuh jasmania, tetapi sesudah kehidupan kita ini berakhir di dunia, maka ada bermulalah satu lagi kehidupan yang kekal, yang dinamakan sebagai kehidupan rohani. Dan dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara dalam Tuhan, bukan senang dan memang susah bagi seseorang untuk datang kepada Kristus, mendengar pengajaran-pengajarannya, dan mulai menerimanya di dalam hati. Bukan senang. Terlalu banyak orang yang akademik, terlalu banyak orang bahkan ahli-ahli teologi, pelajar-pelajar Alkitab yang membaca Alkitab, pengajaran-pengajaran Kristus Yesus dan tentang siapakah Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach, Yesus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kesaksian para penulis Alkitab Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan para rasul-rasulnya, terutamanya Rasul Paulus, yang menulis di bawah inspirasi dan ilham daripada Roh Kristus yang menyertai mereka. Saudara-saudara dalam Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis oleh Musa atau Moses, oleh kitab-kitab nabi-nabi seperti Nabi Yesaya, Nabi Daniel, Nabi Yeremia, Nabi Yoel. Begitu banyaknya mereka menulis. Nabi-nabi ini menulis di dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kristus, Roh Bapa. Mereka diberi inspirasi untuk mengarang dan menulis tentang siapa itu Kristus, kedatangan Mesias dan juru selamat manusia dari dosa, sebagai penyembuh, sebagai pembaptis Roh Kudus, sebagai hakim, dan sebagai raja. Dia adalah firman atau kalam
yang keluar dari mulut Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu firman Allah dan Allah sendiri. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang melahirkan, dengan Roh Kudus yang menyertai, dengan Roh Kudus yang mengurapi dia. Dan membawa misi apa yang dia dengar dari Bapaknya yang di surga yang berkata, bertobatlah, ubahlah pemikiranmu, change for the better, reform yourself, begitu nak. And believe the gospel, percayalah gospel, berita Injil. Evangelion dikatakan dalam bahasa Greek adalah merupakan berita di mana Kristus Yesus mati di kayu salib untuk menebus, untuk membayar setiap dosa-dosa dan setiap penyakit kita itu. Dan barang siapa datang kepadanya dan berseru dengan iman ucapan Yesus Kristus Tuhan dan bertobat, berpaling dari kejahatan dan mulai menjadi pengikut Kristus, terjadilah sesuatu perubahan manusia baru. Terjadilah suatu perubahan di dalam pemikiran kita, hati kita. Ini semua kerana pekerjaan Roh Kristus di dunia ini. Tetapi bukan semua orang yang dapat menerima ini. Banyak orang yang berseru, kata Tuhan Yesus ya, dalam Matius 7:20. Tuhan, Tuhan. Mereka menyebut nama Tuhan. Mereka mengaku Yesus itu nabi, tapi Yesus itu berkata, aku adalah aku. Sebelum Abrahammu ada, aku sudah ada. Dia adalah penjelmaan Allah itu. Anak Allah yang datang dari surga, dari Bapa itu. Sukar bagi orang menerima, karena dia sepertinya manusia biasa di dalam keturunan Raja Daud. Seorang anak raja, prince dalam silsilah Raja Daud neneknya, Raja Solomon neneknya, dan dilahirkan oleh perawan yang tidak ada dengan bersetubuh dengan laki-laki, yaitu Maria. Memang sukar bagi kebanyakan orang-orang teologi, dan kebanyakan orang-orang yang bahkan menjadi pelajar sekolah Alkitab untuk memahami misteri ini, kecuali dinyatakan oleh Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik, draw by my Father who sent me. Tapi barang siapa yang telah tertarik dan barang siapa yang telah datang kepada Kristus, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa, yang indah. Karena dia memberikan kehidupan. Saya teringat 40 tahun yang lalu, meskipun Bishop adalah seorang anak orang Katolik yang lahir dalam agama Katolik Kristen, dibaptis dalam agama Katolik Kristen, pergi ke menghadiri sakramen-sakramen gereja Katolik dan sebagainya. Tetapi saya tahu sehingga usia saya 17 tahun saya tidak memiliki hidup yang kekal. Saya tidak ada memiliki pengalaman pribadi di mana merasakan kuasa kehadiran Roh Kudus dan Roh Kristus dalam hidupku. Damai sejahtera jauh dari kehidupan Bishop menjadikan itu sebagai satu agama sahaja, ikutan. Tetapi setelah saya bertemu Yesus, setelah saya mengalami kehidupan yang kekal dalam hidupku, dia menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku, dan dia telah merubah kehidupanku, dan saya hidup dalam pertobatan yang mengikut segala pengajaran-pengajarannya. Itu semua bagi saya percaya, karena itu sudah pilihan Tuhan dalam hidupku. Bahwa sebelum saya lahir dari kandungan ibuku, kata Paulus, Tuhan telah memilih aku, Tuhan telah memimpin aku, Tuhan telah mengaruniakan karunia ini, bahwa itu adalah pilihannya. Saudara, ada pilihan kita. Kita harus memilih mengikuti dia, ataupun hanya menyebut namanya, tetapi tidak hidup dalam kehidupan yang bertobatan. Itu semua pilihan Anda. Tapi pada saat Anda datang kepada Kristus, menjadi murid Kristus, bagi saya, itu semua adalah karena wahyu, karena pimpinan, karena Allah Bapa di dalam Kristus itu, di dalam Roh Kudus itulah yang draw, yang menarik Anda, tertarik. Saya tertarik
dengan kehidupan Kristus itu. Dan sejak itu saya berkata dalam diri saya mau menjadi seperti kehidupan Yesus Kristus. Saya mau mengajar seperti Tuhan Yesus. Dia menjadi idola saya, dia menjadi Bapa, menjadi teman, menjadi mentor. Saya mau menyerupai kehidupan Kristus setiap hari dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, di mana Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupannya. Haleluya. Ayat 45 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudara, firman Tuhan telah diberitakan. Kitab-kitab suci dari kitab Tanak karangan Musa, kitab para nabi dalam perjanjian lama, itu sudah hampir 6.000 tahun diberikan kepada manusia. Sebelum kedatangan Yesus, kitab-kitab ini sudah pun ditulis. Bahkan 10 hukum, bahkan hukum-hukum Tuhan telah diberikan sewaktu zaman Musa kepada bangsa Israel pada mula-mulanya dan kepada seluruh umat di seluruh sejagat ini. Dan telah dituliskan tentang kedatangan seorang yang bernama Kristus, yang membawa pengajaran Kristus, yang dikatakan sebagai orang Kristen. Orang Kristen maksud dia pengikut-pengikut Kristus. Bukan hanya mendengar, bukan hanya percaya, tetapi mengikuti segala perintah-perintah Kristus, yaitu perintah daripada Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes ini, kamu akan membaca nanti, dia katakan satu perintah baru, perintah ke-11, perintah baru, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, bukan senang, tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan kita daripada Tuhan itu yang diberikan, kekuatan kita yang telah diberikan dari Tuhan, kita mampu melakukan perintah-perintah Tuhan karena Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mereka semua diajar. Mereka semua diajar. Para ahli-ahli Taurat di zaman Yesus mengetahui kitab Yesaya menubuatkan tentang kedatangan seorang nabi, seorang juru selamat yang diurapi dan Mesias ini. Dan dia katakan setiap orang yang mendengar, menerima pengajaran, mari saya ulangi. Setiap orang yang telah mendengar, ayat 45 ya, mendengar itu amat penting. Mendengar dan menerima pengajaran. Pengajaran adalah sesuatu yang mana dia mau tunjukkan cara-cara kita melakukan kehendak Bapa. Cara-cara kita dapat melaksanakan pekerjaan Bapa. Itu memerlukan pengajaran. Itulah sebabnya Bishop amat senang untuk mengajar. Pengajaran itu satu daripada tugas kita, dan yang menjadi murid adalah mereka yang mendengar pengajaran. Anda tidak akan menjadi murid kalau Anda tidak mau belajar. Belajar bukan untuk mengetahui, tetapi belajar untuk mengubah tingkah laku, mengubah pemikiran, mengubah attitude, sikap kita. Daripada ragu-ragu kepada percaya. Daripada berpikiran logik kepada berpikiran iman, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itulah sebabnya bukan semua orang yang dapat datang kepada Bapa. Yesus katakan, ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Ya. Hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ayat 44 tadi dikatakan, setiap orang yang telah mendengar, menerima pengajaran daripada Bapa, datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Kalau Anda membaca kitab-kitab Taurat, pasti kalau Anda mengetahui kebenaran, Anda akan datang kepada Yesus.
Kalau Anda tidak datang kepada Yesus, berarti Anda telah salah mentafsir kitab-kitab suci. Apabila Anda membaca kitab-kitab Musa, nabi-nabi dalam perjanjian baru, dan Anda tidak datang kepada Yesus, Anda datang kepada orang lain, Anda telah salah memahami dan salah menafsir. Ada orang berkata, nabi yang dimaksudkan oleh Musa itu adalah nabi A, nabi B. Tidak. Tidak. Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan bila Yesus Kristus datang, maka para murid-muridnya mulai menulis tentang Kristus itu di dalam kitab Injil. Dan itulah yang harus Anda mulai mendengar pengajaran Kristus. Hal itu tidak berarti, ayat 46, bahwa ada orang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Bapa. Dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Verily, verily, I say unto you, he that believe on me has everlasting life. Tuhan ingin menyatakan kepada kita bukan tentang usia jasmania, tetapi dia berbicara langsung kepada roh. Sebab kita adalah manusia makhluk ciptaan Allah yang roh adanya dan memiliki jiwa atau intelek dan tinggal di dalam sebentuk tubuh. Setelah 120 tahun atau 150 tahun, tubuh ini kembali menjadi debu, meninggal, tetapi roh manusiawi kita itu akan ketemu Tuhan, ataupun roh manusiawi kita itu akan dibawa oleh iblis. Malaikat-malaikat iblis, musuh, ke tempat yang dipanggil neraka. Tetapi barang siapa yang memiliki Kristus, yang semasa di dunia ini itu menjadi pengikut Kristus, maka Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Rencana Allah, tujuan Allah melalui Kristus adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan mau kita hidup kekal selama-lamanya. Bersama-sama dengan Allah di dalam dunia yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, pemerintahan yang baru. Sebab dunia sekarang ini sudah bobrok. Dunia sekarang ini sudah dipenuhi dengan kesusahan, dengan dosa, dengan keburukan, dengan segala macam kejahatan. Manusia hari ini yang di luar Tuhan telah keluar lari daripada rencana Allah, daripada penyertaan Tuhan. Hari ini terlalu ramai manusia sejagat yang hampir 8 bilion di seluruh dunia sudah mulai menghujat Tuhan, tidak percaya. Bukan hanya golongan ateis, tetapi mereka mulai mengikuti pemikiran-pemikiran agama-agama yang tidak ada kaitan dengan Tuhan Yesus. Mereka mulai mendirikan kebanggaan ego mereka oleh hawa nafsu mereka, oleh kebanggaan mereka sendiri, spiritual prideness in their life, sama seperti zaman dulu, apa yang dipanggil sebagai idolatry, penyembahan berhala. Mereka mulai percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit itu adalah matahari, Tuhan bulan, Tuhan itu bintang, Tuhan itu binatang-binatang, Tuhan itu gambar-gambar, Tuhan itu uang bahkan. Inilah segala macam. Dan dikatakan dalam ayat yang 47 tadi, verily, verily I say to you, he that believe on me has everlasting life. Kalau engkau percaya, believe, percaya kepada Kristus itu, mempercayakan diri itu bukan senang. Mempercayakan kepada Dia, tubuh, jiwa, dan nyawa kita itu. Dan termasuklah apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh Kristus, kita menerima itu dengan sepenuh hati dalam hati, dengan mendengar dan mulai melakukan segala perintah-perintah dan pengajaran Yesus. Itulah yang dipanggil percaya.
Sekali lagi saya ulangi, sebab setan, iblis, musuh pun percaya. Mereka percaya Yesus, tapi mereka tidak menyembah. Mereka tidak mengikuti perintah-perintahnya. Percaya itu lebih setakat pengakuan mulut, tapi membuktikan dalam hidup kita mengikuti pengajaran dan mengikuti perintahnya. Kalau dia katakan menjadi satu eklesia, tubuh dalam Kristus, kenapa kita saling berbelahan? Kenapa masih berpecah-pecah oleh kedok agama dan tembok-tembok, kumpulan-kumpulan, denominasi di dalam gereja? Orang Katolik, orang Protestan, orang Injili, orang Anglikan, mereka tidak ada kesatuan karena masing-masing ada program tersendiri. Mereka tidak dasarkan iman mereka kepada pengajaran Kristus yang berkata, yang pernah berdoa dalam Yohanes 17, Bapa supaya mereka menjadi satu. Masing-masing membenarkan diri dan masing-masing menuduh, kami yang benar, kamu yang salah, ini yang benar, itu yang salah. Akibatnya mereka kurang memahami Alkitab. Yesus berkata dalam ayat 48, Akulah roti hidup. I am the bread of life. Bukan hanya roti biasa. Kalau kita tinggal di Asia, ini adalah makanan kita. Seperti nasi begitu. Tapi di zamannya itu, roti itu adalah makanan setiap hari. Makanan kehidupan mereka. Dia katakan, I am the bread of life. Yang apabila Anda menerima dia, menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bersama-sama dengan Kristus setelah kita meninggal. Kekal bersama dengan Kristus di paradise. Di tempatnya Tuhan itu. Seperti Yesus setelah 3 hari dan 3 malam mati, dia bangkit dari kubur. Setelah 40 hari, 40 malam, dia naik ke surga dan tinggal di rumah Bapa. Begitu juga dengan kita. Kita akan dibangkitkan tubuh kita pada akhir zaman. Roh kita itu akan kembali menyongsong Kristus di dalam hari pengangkatan. Amin. Dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Tuhan memperingatkan bagaimana selama 40 tahun, setiap hari, Tuhan menurunkan makanan malaikat yang dipanggil mana. Setiap pagi, selama 40 tahun, sewaktu bangsa Israel, bangsa Yahudi keluar dari perhambaan Mesir. Dia kutip ini kembali. Dia katakan nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, tapi mereka mati juga. Ramai. 40 tahun mereka mati juga. Mereka mati dalam dosa. Mereka mati secara fisikal. Mereka menerima hukuman akibat dosa. Tetapi Yesus katakan, ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Bagi saya memakan roti hidup, memakan yang Yesus maksudkan adalah menerima perkataannya. Menerima, digest His word, digest the teaching of Christ. You receive it in your heart. Menerima, menuliskan di dalam loh hati Anda. Itulah maksud memakan. Seperti firman, engkau mendengar, merenung, menerima, lalu melakukan. Itulah artinya makan. Makan firman Tuhan. Makan roti hidup itu. Amin. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Sebab barang siapa mengikuti firman Tuhan, tidak akan mati. Maksud dia mati roh. Mati roh. Mati rohani itu lebih teruk dari mati jasmani, saudara. Mati roh maksudnya pemisahan total daripada Tuhan.
tidak melihat Tuhan, tidak mendengar Tuhan, tidak mengerti tentang Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup dalam daging, masih berjalan, masih bernapas, tetapi rohnya sudah mati oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Itu kematian yang lebih teruk. Dan Tuhan Yesus ingin menyatakan, bila engkau menerima roti ini, dia firman-Nya Tuhan itu, Anda tidak akan mati. Maksudnya rohmu akan kembali hidup. Rohaninya akan memahami siapa dirimu dan siapa Allahmu. Amin. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 51. I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I give for the life of the world. Jesus is saying that this body of him is the sacrifice, like the Lamb of God. Seperti domba itu, dihancurkan. Kalau Anda membaca, diberikannya nyawa itu. Dan Anda harus percaya dan menerima kematian Kristus itu dan juga kehidupannya. Itu yang dimaksudkan memakan daging. Memakan daging. Bukan daging fisikal. Not to eat his physical flesh. Memakan pengorbanannya, menerima pengorbanannya. Kematiannya di kayu salib itulah yang telah menghancurkan dosa. Ketika dia tergantung di kayu salib, Yesus katakan, it is finished. Sudah selesai. Dan dia melepaskan rohnya. Maksud dia dosa manusia sudah habis dibayar. Darah Yesus itu telah menutupi, menyucikan, memberi pengampunan. Dan Anda melalui dia dalam namanya menerima kehidupan yang kekal. Itulah maksud dia menerima dia. Menerima tubuhnya itu. Bahkan orang mensalah taksir. Menerima tubuh itu adalah perjamuan kudus. Bukan. Bila engkau memakan roti yang perjamuan kudus, Anda memakan dagingnya. Bukan. Itu hanya memperingati. Memperingati bahwa dia roti hidup. Tapi iman itu yang menyelamatkan. By faith you believe, you receive, and you shall be saved. Iman itu menerima firman. Firman Tuhan itulah roti hidup. Yesus itulah firman. Itu yang dimaksudkan bagi saya. That the word of God is the bread of life. Jesus Christ is the word. He is the bread of life, but he is the word. Terimalah firman itu. Makanlah firman itu kalau boleh, secara kasar. Eat the word. Let his word, the word of Christ, sink in your heart. And begin to exercise accordingly to his will, to his teaching. That is the meaning of eat my flesh. Amen. Tapi orang-orang Yahudi berkata, 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Anak manusia. Maksud dia. Satu daripada nama dia adalah anak manusia. Dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Barang siapa makan dagingku, 54, dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Whosoever eat my flesh, drink my blood, has eternal life, and I will raise him up at the last days. Blood, bukan maksudnya secara fisik kau minum. Banyak orang mengajar bahwa minum anggur itu meminum darah Yesus. Bukan. Darah Yesus adalah hidup.
Life is in the blood. I repeat, life is in the blood. When there is no blood, there is no life. Where is no life, there is no blood. Orang tidak akan hidup tanpa darah. Darah adalah melambangkan kehidupan seseorang. Betul enggak? Bila darah tidak ada di dalam tubuh manusia dan binatang, manusia akan mati tanpa darah. Jadi darah itu adalah kehidupan. Saya tidak mau berbicara tentang konten atau apa kandungan darah manusia. Tapi maksudnya darah itu adalah lambang kehidupan. Yesus berkata di sini meminum darah maksudnya menerima kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus adalah kehidupan roh. Roh Kudus itu. Engkau harus berkata, Bapa, berikan Roh Kudusmu. Yesus, penuhi saya dengan rohmu. Roh Kristus itu adalah roh kehidupan. The Spirit of life. Tanpa roh kehidupan daripada Allah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus itulah nafas Allah. Roh Kudus itulah roh kehidupan. Tanpa Roh Kudus, manusia akan mati dalam dosa. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku akan berdoa kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Rohlah yang memberikan kehidupan. Roh itulah darah Yesus. Paham? Roh itulah darah Yesus, sebab Roh Kudus itulah kehidupan Yesus. The Spirit of Christ is the blood of Christ. Kalau Anda tidak memiliki Roh Kristus itu pada saat ini, kehidupan Anda tiada bermakna. Anda akan buta. Anda tidak akan melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan. Sebab itulah setelah hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Sebab itulah dikatakan kalau engkau meminum, ya, Roh Kudus itu laksana air yang memberikan kepuasan bila kita meminum. Minum darahku, kata Yesus, maksud dia meminum Roh Kudus itu. Dia telah mempersiapkan orang-orang tentang kedatangan Roh Allah itu. Dan itu telah manifestasi dalam kehidupan Kristus setiap hari. Bagaimana Roh Kudus mengurapi dia untuk melakukan kehendak Bapanya. Apalagi kita. Amin. Ayat 55. Sebab dagingku benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia menyatakan tentang iman, pengorbanan tubuhnya. Dia juga mengatakan tentang Roh Kudus, yaitu darahnya. Amin. Sama seperti Bapa, ayat 57. Yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa berkata Kristus Tuhan, Kristus Raja, Tuhan Juru Selamatku, Yesus kau Tuhan Juru Selamatku. Percayalah saudara, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Sebab dia adalah kehidupan. Bapa adalah hidup. Yesus Kristus adalah hidup. Roh Kudus itu adalah hidup. Bila mana Anda menyebut nama Tuhan Yesus, kehidupan Bapa datang kepadamu. Bila mana Anda menyebut nama Yesus, kehidupan Roh Kudus datang kepadamu. Sebab dialah pintu. Dia pintu ke arah menerima kehidupan kekal dari Bapa dan kehidupan kekal dari Roh Allah Bapa, yaitu Roh Kudus. Amin. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Inilah dia katakan. Ayat 60 ya, sebelum saya akhiri. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Menggunakan logika kita, perkataan ini amat keras. Daging
minum darah, makan daging. Tetapi mereka bukan memahami maksud rohani itu. Mereka tidak pahami. Ya. Perkataannya itu keras. Dan setelah itu banyak yang sudah meninggalkan. Banyak yang sudah tidak sanggup menerima perkataan keras. Kenapa? Mereka suka makanan baik. Makanan keras adalah untuk orang dewasa. Tapi Yesus selalu menyatakan. Amin. Kita akan sambung kembali ayat ke-60 ini, bab ke-6 dalam modul seterusnya. Tuhan memberkati. Shalom.